Welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman soal senar, yaitu senar barunya dari Yonex, yaitu BG5 Match. Oke, nanti kita akan lihat spesifikasi yang ada di bungkusnya ini seperti apa. Kemudian nanti saya akan ceritakan feelingnya ketika dipakai di lapangan. Dan nanti sebagai pembanding, nanti saya akan coba bandingkan dengan yang BG66-nya ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Buat teman-teman yang nonton video ini dan yang belum subscribe, sama dukungan dan supportnya untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support, sudah nonton video ini dan sudah subscribe. Oke, sekarang kita akan membahas review senar dari Yonex dengan seri BG5 Match. Oke, sebelum saya bercerita tentang pengalaman menggunakan senar ini, terlebih dahulu kita akan lihat spesifikasi yang ada dalam bungkusannya ini ya. Oke, BG5 Match ini harganya sekitaran 40 ribuan ya, 45.000 sampai 50.000 ya. Paling murah itu rata-rata 45.000 ya, 45, 46, tapi paling banyak kemarin saya kalau lihat di Shopee itu 45 ribuan. Ada yang paling murah itu 44,5 dan yang paling mahal 50. Mungkin ada yang 50 lebih tapi nggak banyak. Kebanyakan 45, 45, 46. Itu kalau beli senarnya aja ya. Kalau dengan ongkos pemasangan nanti biasanya beda-beda ya, tergantung ada yang biasanya ongkosnya kan bisa ada yang 15.000, ada yang 20.000, dan kalau di toko offline mungkin bisa berbeda ya. Jadi mungkin dengan ongkos beli senar ini dengan ongkos pemasangan bisa sekitar 70.000 ya, sekitaran itu ya. Oke. Untuk BG5 Match ini dia tipenya Repulsion Power. Nih, bisa kalian lihat ya, Repulsion Power. Kalau di Yonex sendiri kan ada 3 ya, Repulsion Power, Durability, sama Hitting Sound. Nah, BG5 Match ini dia masuknya yang Repulsion Power. Seperti BG66 ini memiliki ketebalan 0,66 mm. Panjangnya standar ya 10 meter seperti pada senar yang lainnya 10 meter. Kemudian ini soft filling ya. Soft filling kan biasanya ada, kalau di Yonex kan biasanya ada 3 kategori. Ada soft filling, medium filling, sama hard filling. Kalau yang BG5 Match ini soft filling ya. Soft filling. Nah, ini soft filling. Kalau yang BG66 itu dia medium filling. Kalau yang hard filling itu di BG80 Power ya. Oke. Kemudian kita akan lihat kalau yang di depan seperti ini ya. Tampilannya seperti ini kalau yang asli. Kalau yang ori, nah ini ya ada penandanya. Pertama itu hologram Yonex. Warnanya kuning ini. Warnanya kuning. Kemudian yang ini stiker. Ya, hologram juga warnanya putih. Ini sunrise. Jadi ada dua stiker, ada 2 hologram. Pertama dari Yonex. Ini kalau diginikan, nah itu nanti ada tulisannya Yonex. Nah, kalau ini sunrise. Nih, bisa lihat nggak nih? Oke, seperti itu. Begitu juga dengan yang ini. BG66 saya juga pernah beli ini di toko yang berbeda ya. Nah, seperti ini. Ada ini sunrise sama ada yang ini. Tapi ada juga yang cuma gini aja. Waktu itu saya tanya, loh ini ori apa enggak? Tapi katanya sih ori, dan lapaknya memang lapak yang lumayan ya. Kalau di Shopee itu star seller, sudah terpercaya. Saya tanya, loh kok nggak ada? Setahu saya kan ada ininya juga ya, sunrise-nya, tapi katanya dia ini ori. Ya begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke sini. Oke, seperti itu. Jadi kalau yang ori seperti ini ya, ada 2 ini. Dan kalau bisa usahakan teman-teman kalau senar itu cari yang ori ya, jangan yang KW super atau apa. Pokoknya yang bukan ori. Nah, bedanya apa? Kalau yang ori dia pasti memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang bukan ori ya. Kalau yang bukan ori mungkin enaknya tuh hanya beberapa kali saja dipakai.
setelah itu nanti dia jadi nggak enak dan kemudian jadi gampang putus ya, dan feelingnya juga nggak enak. Kalau bisa utamakan beli yang ori. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian belakang seperti ini ada keterangannya. Ini yang BG5 match-nya ada di sini. Oke, dia tipenya Repulsion Power, kemudian dia soft feeling ya. Kalau yang BG66 kan dia medium feeling. Oke, kemudian untuk ininya nilai-nilainya ya, poin-poinnya ada 5 penilaian: durability, repulsion power, control, shock absorption, dan hitting sound. Nah, untuk durability-nya, untuk yang BG5 match ini dia memiliki poin 5 ya, poin 5. Kemudian repulsion power-nya itu di 7 itu berapa nih, 7, 8, 9, 10 ya, di 7 ya. Durability-nya 5, repulsion power-nya 7, kontrolnya 6, shock absorption-nya 6, hitting sound-nya dia berapa nih, 7, 8, 9, 10, 7 ya. Jadi paling tinggi nilainya 7 di repulsion power sama hitting sound-nya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang BG66 itu repulsion power-nya 9, durability-nya sama ya, 5. Kemudian hitting sound-nya sama juga, sekitaran berapa nih, 6 ya, 6, 7, 8, 9, 7 ya, 7. Hitting sound-nya 7, shock absorption-nya 7 juga, kemudian kontrolnya 7. Oke, seperti itu. Nah, yang membedakan BG5 match dengan BG66 selain itu tadi, nilai-nilainya tadi. Nah, di sini perbedaannya adalah untuk materialnya atau construction-nya. Material construction-nya ya. Untuk senar biasanya kan ada outernya, ada core, ada inti, kemudian ada outernya. Oke. Kalau di sini ya, keterangan di sini di Yonex itu ada 2, core dan outer. Nah, untuk core-nya BG5 match itu nylon multifilament, dan kalau yang BG66 itu core-nya high polymer nylon multifilament. Jadi dia ada high polymernya. Kalau yang BG5 match hanya nylon multifilament. Kalau yang ini high polymer nylon multifilament. Nah, begitu juga dengan outernya. Outernya kalau di BG5 match itu special braided nylon fiber. Sementara di BG66 itu special braided high polymer nylon fiber. Nah, itu yang membedakan. Sehingga untuk selain itu tadi, selain nilai-nilainya tadi yang berbeda, kemudian dari dari bahannya, konstruksinya itu berbeda, sehingga memberikan pengaruh pada nilai dan juga harganya. Ini harganya sekitar ya 45 ribuan ya, 45 ribu. Kalau ini berapa ya, 80 ribuan ya. Jadi ya beda ya. Tentu ketika dipakai di lapangan tentu akan berbeda. Sekarang saya akan coba menceritakan pengalaman saya menggunakan senar ini ya, senar ini. Oke, untuk yang BG5 match ini kemarin saya coba di 2 raket. Nah, raketnya ini Powerlift, Dunlop Powerlift 2000, dan satunya lagi saya pasang di Assassin Maxbolt Assassin Tour Black Green. Nah, secara umum kalau kita gunakan itu kan yang paling terasa itu kalau kita melakukan smash dan lob. Kalau untuk kontrol, untuk flashing, drop shot, drive itu kan tidak terlalu tidak begitu kerasa. Yang paling kerasa itu kalau kita melakukan smash dan lob, menurut saya itu ya. Sama mungkin kalau backhand ya untuk pukulan-pukulan keras ya. Nah, untuk menurut saya untuk smash atau lob ya, menurut saya memang agak dibandingkan dengan BG66 ini. BG66 saya pasangkan di Hard Power Killer 600. Memang kalau yang ini enak banget ya, enak. BG66 banyak yang sudah pakai juga, sudah tahu gimana rasanya. Menurut saya BG66 tuh enak.
empuk juga rasanya, meskipun kita apa ya, mukulnya kencang tapi nggak begitu bergetar ya. Jadi selain konstruksi raketnya, juga dari konstruksi senarnya juga kalau menurut saya memberikan feeling yang enak, kerasa empuk gitulah, nggak begitu ini. Dan suaranya pun ya menurut saya standar sih, standar. Tapi untuk repulsionnya menurut saya lumayan ya jika dibandingkan dengan BG5 Match. Nah, kalau yang BG66 itu ya gimana ya, untuk kita melakukan smash atau lob menurut saya enak ya, pas lah. Tapi kalau yang BG5 Match ini ya kita harus mengeluarkan sedikit banyak lebih banyak tenaga untuk membuat apa ya, pukulannya itu menjadi keras. Tapi kalau untuk kontrol menurut saya standar. Untuk kontrol menurut saya standar BG66, dan ini menurut saya sih standar ya, standar aja, bisa ya, nggak terlalu buruk-buruk amat, nggak terlalu jelek. Karena kan kita tidak terlalu butuh banyak apa ya, nggak terlalu butuh banyak tenaga ya kalau melakukan placing control, lebih ke skill ya. Jadi tidak ada masalah ya kalau untuk itu. Cuma untuk lob, untuk smash kita harus mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk itu. Nah, tapi BG5 Match ini juga nanti rasanya akan berbeda jika dipasangkan di raket yang berbeda. Nah, saya pasangkan di sini dengan yang di sini, itu rasanya beda. Yang di sini lebih enak daripada yang ini. Ini ya Maxbolt ya, Maxbolt Assassin Tour, yang ini Dunlop Powerlift 2000. Ini saya pasangkan BG5 Match ini dengan tarikan 29, kalau yang ini 28. Nah, kalau menurut apa ya, teorinya, semakin apa ya, kalau semakin tinggi tarikannya itu kan daya elastisitas senarnya kan berkurang ya. Jadi kalau yang semakin tinggi itu kan dia waktu mendarat atau mengenai senar kemudian mantul lagi itu kan lebih sedikit waktunya jika dibandingkan dengan yang ini. Dan biasanya kalau yang senarnya lebih, tensinya lebih rendah, itu mampu memberikan pengembalian yang lebih kencang, memberikan apa ya, dorongan yang lebih banyak daripada yang senar dengan tarikan tinggi. Tapi kalau untuk tarikan tinggi, untuk akurasi, kemudian untuk apa ya, akurasi ya, untuk akurasinya lebih baik. Nah, di dua raket ini dengan senar yang sama tapi tarikan berbeda, seharusnya kan kalau ini 28 ya, 28, ini 29. Nah, saya merasa malah lebih apa ya, lebih repulsion ya, lebih mantul atau lebih apa ya, lebih dorongannya lebih enak yang ini daripada yang ini. Seharusnya kan yang ini lebih ini ya, lebih memantul ya, karena tarikannya lebih rendah daripada yang ini. Nah, itu tadi. Jadi untuk selain apa ya, selain tipe senar dan tarikannya, juga konstruksi dari raket itu juga memberi pengaruh ya, sehingga rasanya tentu akan berbeda di satu raket dengan teknologi yang ini dan raket lain dengan teknologi yang itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu yang bisa saya sharingkan ya dengan BG5 Match itu. Rasanya ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau kalian yang powernya agak kurang, memang agak BG5 Match itu ya perlu mikir-mikir lagi ya, Kalau menurut saya lebih enak jika menggunakan ini. Kalau menurut saya ya, di harga segitu 45 ribuan, menurut saya lebih agak enakan yang ini ya, ISO 66 Titanium. Tapi kalau hanya untuk kontrol ya, kalian lebih banyak main kontrol, placing, smashnya dikit, itu ya BG5 Match sudah cukup. Tapi kalau misalkan nanti mengakalinya, kalau smash memang tergantung power kita ya, tapi kalau lob memang selain power kita juga tarikan senar juga berpengaruh. Jadi kalau powernya lemah ya, kalau bisa ya tarikannya nggak usah tinggi-tinggi. Tapi kalau kalian ingin mencari akurasinya ya ditarik lebih tinggi, nggak apa-apa.
Oke, seperti itu. Jadi kalau kalian pengen smashnya bagus, revolusinya lebih ini, kalau menurut saya memang agak kurang BG5 match ini. Kalian bisa mencari yang alternatif yang lain ya. Tapi kalau untuk sekedar kontrol main flashing tidak ada masalah. Karena sebenarnya juga dari Yongnek ya udah kualitasnya juga pasti bagus ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagi. Terima kasih buat teman yang sudah nonton. Jika kalian suka silahkan like, tidak suka di dislike nggak apa-apa. Jika kalian pernah menggunakan BG5 match, mungkin punya feeling yang berbeda, silahkan bisa ceritakan di kolom komentar. Jika kalian mau bertanya-tanya juga silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Salam sehat, salam nampil, salam olahraga. Oke, bye.